Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ulama Indonesia, yaitu Syekh Hasan Genggong. Syekh Hasan Genggong atau lebih dikenal dengan Kiai Hasan Genggong, selengkapnya Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Al-Asyarif Muhammad Hasan bin Samsudin bin Koyiduddin Al-Qadiri Al-Hasani. Nama lain Kiai Hasan Sepuh, lahir di Sentong, Krejengan, Probolinggo, 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1843 Masehi, meninggal di Genggong 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955 Masehi. Adalah seorang guru sufi yang terkenal sebagai salah satu mursyid Thariqah Naksabandiyah. Beliau salah satu mursyid dari tatanan Naksabandi dan pendiri Thariqat Naksabandiyah Ali Ba'alawiyah. Adalah cabang dari Thariqat Naksabandiyah, yaitu perpaduan dari dua buah thariqat besar, penyatuan dua sanad thariqat, yaitu Thariqah Naksabandiyah dan Thariqah Ali Ba'alawiyah. Ia juga terkenal sebagai salah satu wali kutub di Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama dari para wali dan seorang wali dari para ulama. Beliau pemilik pengetahuan yang sempurna, arif kamil dalam sufisme dan makrifat. Ia dianggap sebagai sumber mata air kemursitan. Berkahnya menembus seluruh umat di masanya. Ia adalah spiritualis berdirinya Nahdlatul Ulama. Muhammad Hasan, Kiai Haji Hasan bin Samsudin bin Koyiduddin. Nama Muhammad Hasan nisbah Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri Al-Hasani, kebangsaan Indonesia zaman 13 Hijriah. Minat utama tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Keturunan Kiai Syaifur Rizal. Dari keinginan belajar yang tinggi, beliau menyebabkan ilmu-ilmu gaib dan rahasia menjadi tampak. Beliau adalah puncaknya matahari pengetahuan eksternal dan internal di zamannya. Ia bergelar Al-Arif Billah dengan salah satu tanda keajaibannya adalah karomah yang masyhur, yang merupakan hatinya ke makom ulama dari para ulama. Bagaikan mawar dalam hal karakter dan atribut Rasulullah, mencapai makom yang tertinggi dari pohon lote terjauh atau Sidratul Muntaha, yang disebut sebagai pohon kehidupan, penunjuk jalan menuju singgasana utama, pemilik rahmat, guru yang memiliki rahasia nafas suci Tuhan. Dia adalah guru besar dalam tarekat, pendiri hakikat atau realitas, dan pembimbing bagi koliko atau ciptaan. Beliau diakui sebagai guru besar para wali di zamannya, yang menyandangkan ucapan wali dari guru besar adalah guru besar bagi para wali terhadap beliau. Para ulama yang menguasai hikmah spiritual banyak yang menggali dari ladang ilmunya. Adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal. Ia adalah khalifah kedua pesantren Zainul Hasan Genggong dan intelektual yang produktif menulis kitab yang meliputi bidang-bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Salah satu karyanya adalah kitab Nadhom Safinatun Najah. Dia berasal dari keluarga Wali Songo dari marga Al-Qadiri Al-Hasani, yang merupakan keturunan dari Sultanul Aulia Al-Qutub Al-Kabir Syekh Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Hasan bin Ali. Dia menerima sebagian besar pendidikan sufi awal dari gurunya Syekh Jazuli. Dia dilatih dalam semua perintah tasawuf dan diberi izin untuk memulai dan melatih pengikut dalam tarekat Naksabandi. Biografi. Sebelum kelahiran, keistimewaan Kiai Hasan Genggong sudah tampak sejak ia masih di dalam kandungan sang ibu. Ketika hamil, sang ibu bermimpi menelan bulan. Mimpi itu diartikan jika kelak anak dalam kandungannya akan menjadi orang yang mulia. Sementara itu, Kiai Samsudin ayahnya juga mengalami hal unik serupa sang istri. Suatu ketika Kiai Samsudin mengisi ceramah di desa lain dan pulang larut malam. Di jalan mendaki, Kiai Samsudin melihat cahaya dari kejauhan memancar dari arah timur. Rupanya sinar itu berasal dari rumahnya. Saat sang ayah sampai rumah, Kiai Hasan Genggong rupanya sudah lahir.
Tarekat Naksabandiyah Aliba Alawiyah. Tarekat Naksabandiyah Aliba Alawiyah atau Tarekat Naksabandiyah Aliba Alawi adalah cabang dari Tarekat Naksabandiyah, yaitu perpaduan dari dua buah tarekat besar, penyatuan dua sanad tarekat, yaitu Tarekat Naksabandiyah dan Tarekat Aliba Alawiyah yang didirikan oleh Syekh Hasan Genggong di Genggong Komplek. Keberadaan tarekat ini berpusat di Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia, dan termasuk tarekat yang muktabaroh atau diakui keabsahannya. Syekh Hasan Genggong merupakan penerus Syekh Jazuli. Ini mungkin bisa dianggap sebagai penanda pengikutnya kelak disebut pejalan Tarekat Naksabandiyah Aliba Alawiyah, yang ajarannya didapat dari Syekh Muhammad Mudhar Al-Ahmadi, yang ujungnya berasal dari Khalifah Abu Bakar, diperoleh dari Nabi Muhammad. Sedangkan Tarekat Aliba Alawi atau Tarekat Bani Alawi adalah sebuah metode, sistem, atau cara tertentu yang digunakan oleh Bani Alawi dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tarekat Alawi ini mereka mewarisi dari leluhurnya yang tiada lain adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Khalifah kemursidan setelahnya. Dalam mengembangkan ajaran tarekat, Kiai Hasan Genggong memiliki banyak penerus khalifah mursyid yang dilatih dalam semua perintah tasawuf dan diberi izin untuk memulai dan melatih pengikut dalam tarekat Naksabandi. Ada 4 yang diketahui, antara lain Syekh Tuki Al-Bujuri, Syekh Khozinuddin Azamatkan Al-Kraksani, Kiai Haji Salman Al-Farisi Betoh Gede, Kiai Haji Asmuni Karangduek. Spiritualis berdirinya Nahdlatul Ulama. Di kalangan ulama sepuh NU, Kiai Hasan Genggong senantiasa dijadikan sebagai sosok yang selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan jamiah dan umat. NU didirikan melalui tahapan proses musyawarah alim ulama, istiqoroh para ulama, dan stempel pada ahli mukasyafah seperti Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Genggong, dan ulama kekasih Allah yang lain. Prosesnya memakan waktu berbulan-bulan sampai benar-benar siap lahir batin. Saat proses awal pendirian NU, Kiai Haji Hasan Genggong juga diminta pendapat dan nasihat oleh almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dan para pendiri NU lain atas rekomendasi dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai yang dikenal juga dengan sebutan Kiai Hasan Sepuh ini dikenal sebagai sosok ulama zuhud, sehingga tidak heran bila selalu menjadi tempat rujukan ketika ulama pendiri NU akan mengambil keputusan. Ketika NU lahir tahun 1926, pada saat bumi Nusantara masih dicengkeram penjajah Belanda, Kiai Hasan Genggong menjadikan pesantrennya sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Sosoknya memang bermental baja, percaya diri, ditakuti oleh penjajah, dan dikenal apa adanya. Segala bujuk rayu dan siasat Belanda tak mampu menembus hatinya. Suatu ketika ada seorang ulama yang sowan, berniat tabayun mengenai hukum melawan penjajah. Belum sempat pertanyaan diajukan, Kiai Haji Hasan Genggong menggunakan peci hitam dan membawa keris, hal yang sangat jarang dilakukan, dan si tamu tersebut dengan bangga merasa sudah menemukan jawaban tanpa harus mengajukan pertanyaan. Kiai Hasan Genggong pernah menyatakan bahwa berjuang ikhlas di NU akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah. Barang siapa yang menolong atau berjuang ikhlas NU, maka hidup beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian sedikit biografi tentang Kiai Haji Hasan Genggong, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.